Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita siapkan hati. Kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Sebab Dia layak. Dia layak disembah. Saat teduh, dan penyembahan bukanlah sebuah kewajiban bagi orang percaya. Penyembahan adalah sebuah hak di mana Bapak, Ibu, dan saya mendapatkan kesempatan untuk intim dekat dengan Tuhan. Untuk intim dekat dengan Sang Pencipta. Saat teduh adalah di mana ketika Bapak, Ibu, dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan Tuhan hadir membawa keteduhan. Jadi pada pagi hari ini kita mau belajar seperti apa yang Tuhan katakan terhadap perempuan Samaria saat itu. Sudah tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Gunakan kesempatan pada saat ini Bapak Ibu untuk mengalami Tuhan. Bersuaralah, alami Dia secara pribadi, sembah Dia, puji Dia, sebab Dia layak. Dia layak disembah. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh besar kasih setiamu. Sungguh besar cintamu bagi kami. Seperti sungai yang mengalir, susul menyusul, yang tidak pernah berhenti. Engkau yang meletakkan kami di tepian sungai, seperti pohon yang bertumbuh di tepian sungai. Bagaikan ranting yang melekat pada pokok anggurnya.
anggur yang manis, anggur yang memabukkan. Cinta-Mu Tuhan, cinta-Mu membuat kami mabuk. Dan kami terpesona akan cinta-Mu. Ya Tuhan, ya Tuhan, kembali kami datang pada pagi hari ini bukan dengan proposal kami, tetapi kami datang pada pagi hari ini untuk merespon panggilan-Mu, untuk merespon cinta-Mu. Dicintainya Bapak, Ibu, dan saya dengan sangat. Dan dibawanya kita ke dalam gudang perbendaharaan anggurnya. Marilah kita mabuk akan cintanya. Mari Bapak Ibu, nikmati Tuhan, hampiri Dia selama Ia mau dijumpai, selama Ia mau ditemui. Siapakah kami ya Tuhan? Sehingga Engkau melayakkan kami. Sehingga Engkau membawa kami dalam tempat peristirahatan-Mu. Sehingga Engkau membuat kami berkenan di hadapan Bapa. Sehingga Bapa memanggil kami anak. Buka hatimu dan berserulah, katakan Bapa, Bapa, ini aku ya Bapa, ini aku anakmu. Izinkan kasih-Nya mengalir, izinkan kasih-Nya melawat kita. Izinkan cintanya mendobrak dinding keangkuhan kita.
Izinkan kasih-Nya membawa kita ke dalam setiap petualangan supranaturalnya. Ambil waktu sejenak Bapak Ibu. Berdiam dirilah sejenak. Dan izinkan kasih-Nya mengalir. Mengalir. Mengalir tanpa batas, mengalir. Saya melihat ada sebuah tangan yang besar. Seperti tangan Tuhan. Dari langit keluar sebuah tangan yang besar. Lalu Ia berkata, "Kemarilah. Kemarilah kepadaku, pegang tanganku, agar engkau tidak jatuh hingga tergeletak. Aku akan memberikanmu kekuatan. Aku akan menopang dirimu, sehingga jalanmu lurus, kudus, seperti Bapa yang di surga kudus." Dan saya diperlihatkan sebuah cangkang seperti telur, di mana ketika orang masuk, ia tidak bisa keluar. Ia berputar pada daerahnya, berputar pada masalahnya. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk mendobrak cangkang itu dan katakan, "Tuhan, aku bebas bersama-sama dengan Tuhan." Katakan dari hati yang paling dalam. Katakan demikian. Katakan, "Tuhan, saya sayang Tuhan. Tuhan, penuhilah hati ini dengan cinta-Mu yang tidak terbatas itu." Ya, terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Terus mengalir. Biarkan diri Bapak Ibu tenggelam dalam asmaranya. Seperti sebuah perumpamaan anak yang hilang.
ketika si bungsu kembali, ketika si bungsu sadar dan berjalan kepada Bapa, Bapalah yang berlari untuk mendapati si bungsu. Ia memeluk, menciumnya tanpa henti. Demikianlah Bapak Ibu, Bapa kita yang di surga, ketika kita datang kepadanya, ketika kita menghampiri tahtanya, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu untuk mendoakan anggota keluarga, untuk papa, mama, suami atau istri, untuk anak-anak atau menantu. Ambil waktu, doakan mereka. Doakan bangsa ini, dari pemimpin tertinggi hingga aparat yang terendah. Ambil waktu, doakan untuk para medis, untuk pasien-pasien yang terpapar COVID saat ini. Doakan agar angka COVID semakin menurun, bahkan hilang di bangsa ini. Agar kita dapat berjumpa, bertemu muka dengan muka. Agar kita dapat berfellowship kembali. Agar kita dapat melangkah bertemu dengan orang-orang dan mengabarkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Biarlah kita mendapatkan kesempatan di depan Tuhan untuk mengabarkan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada siapapun yang Tuhan utus. Doakan untuk para aparat negara ini. Untuk TNI, untuk Polri. Doakan sanak saudaramu. Entah itu kakakmu, adikmu. Hingga ketika kita kembali kepada Bapa, kita dapat berkumpul dengan mereka di sana. Hingga tidak ada seorang pun yang tertinggal. Tidak ada seorang pun yang menjerit. Ambil suaramu Bapak Ibu. Doakan mereka. Doakan untuk keselamatan mereka. Doakan untuk kesehatan mereka. Doakan untuk pemeliharaan Tuhan juga atas mereka. Ya Tuhan.
Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Pak Maruf Amin. Biarlah hikmat Allah turun atas mereka. Biarlah kebijaksanaan mereka merupakan hikmat yang daripadamu. Untuk memimpin bangsa ini. Ya Tuhan, jauhkanlah daripada kami pemimpin yang bengis. Karena kami pun harus tunduk dan taat kepada mereka. Sebagaimana Engkau mengatakan bahwa kami harus tunduk dan taat kepada pemimpin kami sekalipun mereka bengis. Ya Tuhan, biarlah setiap keputusan kebijaksanaan yang mereka ambil merupakan perpanjangan tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan di luar sana. Berikanlah kepada kami roh keberanian, berikanlah kepada kami roh kerelaan untuk memberitakan kebenaran-kebenaran firman-Mu dengan terus terang. Ajari kami mengenal Roh Kudus lebih dalam. Ajari kami untuk mengenal Roh Kudus jauh lebih intim. Ajari kami untuk merespon panggilan kami, untuk merespon suara-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk para petugas keamanan negara, tentara, polisi, keamanan lingkungan. Berikanlah kepada mereka roh takut akan Tuhan. Bapa, pulihkan bangsa kami. Ini kami umat-Mu berseru-seru pada pagi hari ini. Pulihkanlah bangsa kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis. Biarlah mereka mendapatkan perlindungan yang sempurna dari Bapa. Berikanlah hati kepada mereka yang sungguh-sungguh dan tulus. Dan kami juga berdoa untuk para pasien, untuk para anak-anak bangsa ini yang saat ini terpapar COVID-19. Biarlah terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan. Pada pagi hari ini kami mendeklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus, virus-virus COVID dan varian-variannya semakin kecil angkanya dan semakin kecil angkanya dan hilang. Ajari kami Tuhan untuk memiliki kerelaan, untuk berdiri berdoa bagi bangsa ini. Ambil suara-Mu Bapak Ibu. Doakan untuk keselamatan keluarga-Mu.
Roh pertobatan turunlah. Roh pertobatan turunlah. Turunlah, penuhi kami, penuhi keluarga kami. Saya terdorong hati berdoa untuk Ibu. Kesembuhan adalah hak mutlak milik Ibu. Pemulihan, penyertaan sempurna atas dirimu. Setiap luka-luka yang engkau derita, katakan dalam nama Tuhan Yesus, sembuh pada pagi hari ini. Setiap trauma-trauma, katakan dalam nama Tuhan Yesus, pulih. Bukan hanya ibu yang pulih, suami ibu juga pulih. Tetaplah percaya dan setia bahwa Dia sanggup memulihkan pada waktunya. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Percayalah. Dan secara pribadi saya juga berdoa untuk Ibu. Terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan. Bukan hanya untuk dirimu, tapi pemulihan juga untuk keluargamu. Angkatlah suara untuk keluargamu. Biarlah kasih Bapa juga merendam mereka. Seperti seorang bapak yang memeluk putrinya, yang mendandaninya dengan sangat. Dan juga untuk Ibu. Apa yang kau minta Tuhan berikan, Tuhan akan berikan. Ketika posisi hatimu benar di depan Tuhan, teruslah berharap kepada Tuhan. Dan jangan putus asa. Teruslah berharap. Sebab Dia besar. Sembah Dia di gunung kudusnya. Sembah Dia di tahta kudusnya.
Dia yang bermahkotakan kemuliaan, yang berjubahkan keagungan, yang berkasutkan keadilan. Dia raja dan segala raja. Sembah dia, sembah dia. Puaskan hatimu dengan cintanya. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Roh Kudus, kami mengasihimu. Pribadi penolong yang Bapa utus kepada kami sebagai jaminan yang nyata akan penyertaannya. Mungkin seringkali kita bertanya, kenapa saya sulit mengalami Roh Kudus? Maka tidak ada banyak yang tidak dapat melihat pribadi Roh Kudus sebagaimana Ia ada. Sama seperti ketika Bapak, Ibu, dan saya melihat kemuliaan dari keibuan rohani, seperti halnya kita mengetahui kebapaan rohani. Itu karena seringkali mereka menghormati pribadi seorang ibu tidaklah sepadan bagaimana mereka menghormati pribadi Bapa. Itulah sebabnya mereka sulit sekali mengalami Roh Kudus. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penolong yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Roh Kudus, maafkanlah kami, maafkanlah kelalaian kami. Jika kami sibuk memakai urapan-Mu, jika kami sibuk hanya mencari urapan-Mu, jika kami terbuai dan sibuk berfokus pada demonstrasi kuasa Allah, tapi kurangnya persekutuan yang intim dengan Roh-Mu, maafkanlah kami ketika kami sering sekali dikendalikan oleh daging kami. Oleh hawa nafsu kami yang memalukan. Jangan ambil Roh-Mu daripada kami, ya Roh Kudus. Kehadiran-Mu itu lebih dari cukup untuk kami.
Bapak Ibu yang terkasih, janganlah kiranya kita mendukakan Roh Kudus yang telah memateraikan kita menjelang hari penyelamatan. Ya Tuhan, ketika kami memandang wajah-Mu, ketika kami datang kepadamu, seperti halnya pada pagi hari ini, kami rasakan kasih-Mu. Kami rasakan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, ajari kami untuk lebih benar memandang Roh Kudus-Mu. Saya berdoa pada pagi hari ini, Roh Kudus, nyatakanlah diri-Mu pada kami dan putra-putri-Mu pada pagi hari ini lebih banyak lagi, lebih dalam lagi. Roh Kudus yang suci dan lembut, ini kami putra dan putri-Mu, hadirlah, mengalirlah di dalam kehidupan kami. Ya, di tempat ini pada pagi hari ini, agar kami merasakan kuasa yang besar, kuasa yang tidak terbatas. Roh Kudus, merdekakanlah kami dari jalan kami yang penuh monumen, penuh keinginan manusia. Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kami sadar, Roh Kudus, Engkau pribadi yang memenuhi seluruh alam semesta, baik di dunia roh maupun di dunia materi. Dan Engkaulah Roh yang amat dahsyat itu. Roh yang dikaruniakan kepada orang-orang percaya, agar kami diam di dalam-Mu dan Engkau diam di dalam kami. Jangan batasi pikiran Bapak Ibu. Jangan batasi pikiran Bapak Ibu. Jangan biarkan racun buah pengetahuan baik dan jahat dan tabiat daging menguasai pikiranmu. Seperti ada tertulis, sebab Engkaulah yang telah meneguhkan kami bersama-sama denganmu di dalam Kristus. Adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kami, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam kami.
sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kami. Bahkan ketika murid-murid Yesus berdoa, lalu mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk dikatakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan berdiam diri, muliakanlah Tuhan pada pagi hari dengan mulutmu. Agar diberikannya bahasa-bahasa baru pada mulutmu, agar diberikannya bahasa-bahasa yang baru dalam hatimu. Jangan berdiam diri. Jangan berdiam diri. Jangan batasi pekerjaan Roh Kudus oleh pandangan karunia-karunianya. Kenalah Ia secara pribadi. Izinkan Ia menyatakan dirinya. Bapak Ibu yang tak kasih dalam Tuhan, inilah pesannya. Aku hendak memberitahu kepadamu bahwa karunia Roh diberikan kepada seseorang ketika orang itu sudah siap untuk melayani. Karunia-karunia itu akan bertumbuh bila seseorang mulai mencondongkan dirinya menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk menolong orang lain. Karena Ia akan memimpin kita kepada kebenaran, kepada seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu akan bertumbuh secara natural. Serahkanlah hatimu total, serahkanlah dirimu total pada pagi hari ini, agar Ia dapat mengaruniakan semuanya itu sesuai dengan kehendaknya sendiri. Seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani 2 ayat 4, Allah juga meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, dan dengan berbagai-bagai pernyataan kuasa dan pemberian Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak ada yang bernilai, sekalipun disertai dengan kuasa dari surga. Dan yang bernilai hanya apa yang sesuai dengan kehendaknya dan nilainya dari Dia.
izinkan saya memimpin doa bagi kita semua. Ikuti saya berkata-kata dengan mulutmu dengan suara yang keras, agar terjadi pertumbuhan rohani pada pagi hari ini. Berdasarkan kitab Efesus 1 ayat 17 sampai 23. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur kepadamu ya Allah, dan meminta kepada Allah Tuhanku Yesus Kristus dan kepada Bapa yang mulia, agar Engkau memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar, dan supaya Engkau menjadikan mata hatiku terang, agar saya mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang Engkau tentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa-Mu bagi saya yang percaya sesuai dengan kuasa-kuasa-Mu yang Engkau kerjakan di dalam Kristus Yesus, dengan membangkitkan Ia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Mu di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah Kau letakkan di bawah kaki-Mu, Kristus, dan telah diberikannya kepada saya sebagai kepala dari segala yang ada. Saya adalah tubuh-Mu, yaitu kepenuhan-Mu, dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Itu sebabnya saya sujud kepadamu Bapa, yang daripadamu semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima nama-Mu. Saya berdoa supaya Engkau menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan saya oleh Roh-Mu di dalam batinku, sehingga oleh iman-Mu Kristus yang diam di dalam hatiku membuat saya berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya berdoa supaya saya bersama orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih-Mu Kristus, dan dapat mengenal kasih itu karena Engkau melampaui segala pengetahuan. Saya berdoa supaya saya dipenuhi di dalam kepenuhan Allah. Bagi-Mulah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang saya doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi-Mulah kemuliaan di dalam saya dan di dalam Engkau Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya.
Bapa, saya berdoa pada pagi hari ini supaya kasih-Ku semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengetahuan dan pengertian. Seperti yang tertulis dalam kitab Filipi 1 ayat 9. Sehingga saya dapat melihat apa yang baik, supaya saya suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang oleh-Mu Yesus Kristus kerjakan untuk memuliakan dan memuji Bapa. Terima kasih Tuhan yang sudah mengurapi saya pada pagi hari ini dan melayakkan saya untuk mendapat bagian dalam apa yang Engkau tentukan untuk orang-orang kudus-Mu dalam kerajaan terang. Bapa, saya berdoa agar Tuhan menjadikan saya bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih untuk dapat mengasihi orang lain seperti Bapa Engkau telah mengasihi saya. Bapa, kiranya Engkau menguatkan hatiku supaya aku tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa pada waktu kedatangan-Mu Yesus Kristus, Tuhanku, dengan semua orang-orang kudus-Mu. Bapa, Engkau dengar apa yang anak-anak-Mu perkatakan pada pagi hari ini. Urapilah setiap doa-doa kami. Urapilah anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Urapi pada kedua ambang pintu pikiran mereka, kedua ambang pintu hati mereka. Urapi dengan minyak yang baru kedua mata mereka, kedua telinga mereka, mulut, hidung, dan hati mereka. Urapi juga kedua tangan dan kaki mereka, agar mereka dapat berani berterus terang kepada siapapun yang mereka jumpai, kepada siapapun yang Tuhan utus untuk memberitahukan kebenaran-kebenaran tentang kebenaran kerajaan Allah. Berikanlah lidah seorang murid, berikanlah lidah yang berani mengatakan dengan terus terang. Urapi anak-anak-Mu Bapa pada pagi hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dipulihkan, yang mengalami luka hati disembuhkan. Kami memberkati hari ini karena Engkau tinggal dalam kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin.